langit. Seandainya Anda jatuh, maka Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut untuk bermimpi ya. Ya, kalau B.J. Habibie mengatakan bahwa kesuksesan itu bukan untuk orang-orang yang pintar, kesuksesan juga bukan untuk orang-orang yang cerdas, tapi kesuksesan adalah untuk orang-orang yang mau berusaha. Jadi di sini jangan pesimis, tetap optimis, tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik. Gitu. Karena saya ini sudah dituduh juga di ruang literasi, maka saya rasa nanti motivasi terbanyak akan disampaikan oleh beliau, Bapak Suratno. Tolong didengar baik-baik, dicermati baik-baik, dimaksudkan dalam hati, direnungkan, baru kita nanti akan action bersama-sama. Oke, begitu ya saya kira. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara motivasi meraih prestasi dan anti perundungan cermin pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Jakenan saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang laki-laki dan yang perempuan, yang cantik-cantik, yang sopan, yang santun, dan semuanya adalah murid-murid SMA Negeri 1 Jakenan yang hebat dan luar biasa. Apakah kalian yakin kalau kalian menjadi anak yang luar biasa? Yakin? Kok kurang keras? Apakah kalian yakin akan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang dan saat ini? Yang bilang yakin, saya doakan sukses. Yang tidak bilang yakin juga saya doakan sukses. Ya. Anak-anakku sekalian, dari tema di sini motivasi meraih prestasi dan anti perundungan, cermin pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Jakenan. SMA Negeri 1 Jakenan ini adalah SMA yang luar biasa, sehingga saya harapkan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang luar biasa. Salah satu ciri anak-anak yang luar biasa adalah anak-anak yang membudayakan anti perundungan dan anti bullying di satuan pendidikan atau di sekolah dan di luar sekolah. Bisa? Bisa? Jadi marilah kita anak-anak budayakan anti bullying, tidak hanya bullying fisik, bullying secara verbal, tetapi bullying juga di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi ikutlah, ya, tebarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ratno Ohara tadi, yaitu kita semua di sini adalah saudara, teman, harus saling menolong, saling membantu, ya, saling mengasihi dan juga saling mencintai. Oke, saya harapkan kegiatan ini bisa memacu atau mendorong kita SMA Negeri 1 Jakenan menjadi anak-anak yang luar biasa, betul-betul bisa mengimplementasikan, ya, membudayakan anti bullying di SMA Negeri 1 Jakenan, sehingga panjenengan bisa menjadi role model bagi pelajar-pelajar yang lain, tidak hanya di Jakenan dan sekitarnya, di Kabupaten Pati dan sekitarnya, tetapi bisa menjadi role model sekolah atau anak-anak yang
anti bullying di seluruh Indonesia. Siap? Iya. Kalau siap, silakan menebarkan kata cinta dengan ini. Ayo. Ya. Siap, saya cinta perdamaian. Wah, ayo, satu. Siap, saya cinta perdamaian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berkenan menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, lulus dengan nilai terbaik, yang kuliah diterima di perguruan tinggi terbaik, besok menjadi orang yang sukses, mendapatkan pasangan hidup yang cakep, setia, jujur, agamanya kuat, kaya. Semoga mendapatkan mertua yang baik hati, dermawan, dan pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Pasrolah, Bu Imam, Bapak Ibu Wali kelas, dan juga Bapak Ibu guru, karena Pak Sasmito ada di ruangan sebelah. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Didi. Ini dulu satu angkatan. Ya, alhamdulillah beliau tidak lupa dengan saya, dan saya sangat ingat beliau. Mudah-mudahan sehat. Dan juga kepada siswa-siswi calon pemimpin Indonesia masa depan, orang kaya masa depan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semuanya, sehingga pada hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan berkah adanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaatnya. Anak sekalian, izin saya bicara di sini, boleh? 1 jam boleh? Oke, 1 jam ya. Nanti kalau 1 jam nyaman, saya tambahin sedikit. Kalau nyaman banget, dikit lagi. Ya, nih, yang main HP silahkan main HP dulu. Nanti ada waktunya tidak main HP. Boleh. Ketika sama menit main HP boleh ya. Nanti ada waktunya. Anak sekalian, acara ini juga berkat kerjasama dari SMA Jakran Semanja, ya, Semanja dengan ini PT Gramedia dan CV Nusantara Peduli Pendidikan. Ya, kita ucapkan terima kasih Gramedia dan terima kasih CV Nusantara karena beliau saya hadir di sini. Begini, kita sepakat dulu. Mau sepakat? Ketika saya bicara, tolong perhatikan.
Ketika Anda bicara, saya akan diam. Paham ya? Saya hormati kalian. Saya tadi berangkat dari rumah jam 3:30 saya berangkat. Saya bangun jam 3. Jam 1 sudah bangun. Kebablasan, takut kebablasan, sehingga tidur saya nggak nyenyak. Hanya mikir engkau. Ya, hanya mikir kalian. Paham ya? Yang kedua, ikuti materi ini dari awal sampai akhir. Setuju? Yang ketiga, kalau kalian keluar, izin kepada pembina atau kepada Wakasek Kesewan, Bu, izin ke toilet boleh. Paham? Selama saya tidak nyuruh Anda main HP, jangan pegang HP dulu. Setuju? Nanti ada waktunya buka HP. Paham? Materi ini ada filmnya, ada gamenya, ada doanya, ada ceritanya, ada. Saya juga seorang guru, tapi udah pensiun. Kalau Pak Didi Desember pensiun, saya sudah pensiun bulan Juni kemarin, ya. Sehingga saya ngajar sudah 38 tahun, insya Allah hafal. Nah, materi ini harus diikuti dengan santai, dengan gembira. Setuju? Yuk, tanganmu di atas, dua-duanya. Dua-duanya. HP-nya dilepas dulu. Dua-duanya. Sudah? Kalau saya minta Anda tepuk satu. Tepuk satu. Paham? Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Jangan tepuk kalau tidak diawali kata tepuk. Paham? Tangan kanan taruh di kening. Ikuti saya. Batuk, batuk. Ikut saya. Masa tepuk. Ikut ya. Masa tepuk. Teman-teman, saya bangga punya teman seperti itu. Ternyata inspirasi kamu sangat mulia, maka akan menjadi kenyataan. Cepat bertobat, jangan berusaha lagi, jangan mabuk, jangan berlawan, jangan bullying. Kamu adalah teman yang hebat. Yakin kamu cerdas, pintar, agamamu kuat, dicintai orang tua dan dalam hidup. Terima kasih semua. Hari ini kamu baik-baik. Baru kali ini kamu baca aku berbeda. Biasanya kamu mengajar aku berbeda. Biasanya kamu mengajar aku merasa sendiri. Kamu yang jatuh boleh hari ini kamu boleh berada ayat berdua yang ditaruh pundak apa telapak tangan. Kata kuncinya bakso. Ketika aku bilang bakso, ini diangkat.
Yang ini nangkep, yang tertangkap berarti nggak fokus. Ayo ini, siap? Oke. Kata kunci apa? Ketika aku bilang bakso, tangkap. Soalnya soal hot. Suatu waktu anak-anak semanjang piknik ke Jogja. Kelas 11 piknik ke Jogja. Kelas 10 ke Jogja. 12 juga ke Jogja. 36 bis bareng ke Jogja. Rombongan. Sepanjang perjalanan anak-anak sangat bergembira sampai di tujuan. Dan setelah lelah maka rombongan masuk ke rumah makan. Di rumah makan karena sudah lapar maka berebut makanan. Ada satu makanan yang sangat enak, rasanya seger, panas, ada minyak, namanya bakmi. Bakmi. Bakmi sikat habis karena memang lapar. Di pojok rumah makan ada panganan bentuknya bulat-bulat, warnanya putih, rasanya enak, dan itu kamu sikat habis. Namanya bakpia. Bakpia. Bakpia pun habis karena kamu masa pertumbuhan. Dan ada makanan yang rasanya kenyal-kenyal, empuk, kalau dimakan maknyus, namanya bakpao. Bakpao. Rasa lapar tetap ada dan kamu mencari makanan favorit namanya bakso. Oke, tepuk tangan semuanya. Woi. Ayo Ridi. Ridi. Tangan Ridi. Ayo. Semuanya. Siap? Bentar. Tak kasih mesinnya dulu ya. Semuanya fokus. Bapak Ibu guru ikut. Gak apa-apa. Ini contoh karya Dana ketika dibully. Semuanya ya, laki-laki, perempuan, yuk kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini betul, pernah viral juga.
Tapi yang terpenting kalian bangkit. Semuanya. Hari ini kalian bukan siapa-siapa. Suatu saat kalian adalah something yang dihormati. Yang beli biasanya merasa kuat, merasa anaknya orang kaya, anaknya pejabat. Tapi yang kau beli suatu saat menjadi pejabat. Lawan beli, hadapi, dan jadilah pemenang. Tidak apa-apa untuk sementara ini kalian remehkan, tapi besok Anda menjadi pemenang. Boleh jadi orang tua hari ini miskin, tapi besok kalian yang mengangkat derajat martabat orang tua. Siap? Ya. Taruh pundak kamu. Yuk, biar ingat. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Ulang lagi. Selama ada kemauan, di sana ada jalan. Selama tidak ada kemauan, di sana ada alasan. Balik lagi. Terima kasih telah mendengarkan. Mari sungguh-sungguh memperjuangkan cita-cita kita. Lihat, ini sebuah tayangan yang cukup sekali. Ini ada anjing yang ikut berlayar dengan majikannya. Dia jatuh, tapi dia terus berjuang. Padahal di bawahnya ada ikan hiu. Anjing tidak menyerah saja, ya, dan dia terus berenang, dan Allah mengirim lumba-lumba, ikan lumba-lumba untuk menolongnya. Dan akhirnya apa? Ikan hiu tadi dihadapi oleh lumba sebelum menerkam anjing ini. Namun anjing terus berenang sekuat mungkin sampai lumba-lumba datang. Akhirnya apa? Ternyata ikan hiu ini pergi dan anjing ditolong oleh lumba-lumba. Siapa yang menggerakkan? Allah. Maka kalau kalian dekat dengan Allah, semuanya bisa menjadi mungkin. Wong namanya anjing saja ditolong, apalagi manusia. Maka cepat-cepatlah ada untuk mendekat pada Allah. Yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, tolong mulai hari ini saja. Dan akhirnya apa? Lumba-lumba dan anjing pun menjadi sahabat. Hidup di dua dunia, yang satu di darat, yang satu di laut. Tapi akhirnya bersatu dengan bahasanya sendiri-sendiri. Ya, ini sudah, ya kan? Namanya lumba-lumba dan anjing saja rukun. Kenapa kita tidak rukun? Ya, maka kita harus rukun dengan teman-teman. Mas, Pak, ada rumus sukses, ada rumus gagal. Sekarang tak tunjukkan rumus gagal. Orang yang gagal pasti melakukan
kamu melakukan 5 hal ini dijamin gagal. Paham? Nah, kalau ada rumus gagal, sekarang tak kasih rumus sukses. Paham? Ini rumus sukses. Apa namanya? Cacat. Apa? Cacat. Nah, passion itu kalau tajam bisa digunakan untuk apapun. Jarum kalau tajam bisa digunakan untuk apapun. Nah, pikiran kalau tajam bisa digunakan untuk apapun. Tajam adalah apapun. T-nya tekad, kuat, tujuan jelas. T-nya apa? Apapun tantangannya, apapun hambatannya, kalian harus punya tekad yang kuat. Seorang pendaki yang unggul, seorang pendaki yang unggul, seorang pemanjat gunung harus punya tekad yang kuat. Kalau ini sampai puncak, jalannya landai atau terjal. Kalau kita ingin masuk sampai ke puncak, jalannya landai atau terjal? Terjal. Kalau seorang pendaki tadi berhenti, sama nggak bisa? Nggak bisa. Ya nggak? Dia harus tujuannya jelas. Nih. Hanya apa? Antusias dan pandang menyerah. Apa? Antusias. Punya antusias yang kuat dan punya semangat pandang menyerah agar tunjangan apa tantangan bisa dia dapat. Anda bisa lihat dia cacat secara fisik, ya. Ini sudah mereka. Ya. Kakinya hanya separuh. Tetapi dia tidak pilih. Dia punya tekad yang kuat. Dia tidak ingin kalah dengan yang lain. Ini contoh. Dia melakukan gerakan-gerakan secara sempurna. Dia tidak bertanding dengan orang yang normal. Kalau ini tidak punya tekad yang kuat, pasti ya ini kalah. Jangan salahkan keadaan, tapi jadilah pemberontakan. Dari mana Anda lahir nggak masalah. Di mana Anda lahir juga nggak masalah. Orang kamu nggak siapa nggak masalah. Yang penting kamu lebih baik dalam orang lain. Paham ya? Seperti ini. Dia sungguh-sungguh. Ya.
supaya tidak ada perundungan. Senyum. Berarti Anda calon orang terbaik, calon masuk surga karena fokusnya bagus. Semuanya, woi, yang laki-laki ikut semuanya, tangan gini. Tirukan saya, jangan terjebak. Tirukan saya, jangan terjebak oleh gerakanku. Lakukan perintahku. Fokus ya. Terus gitu terus. Bagus. Bagus. Kemudian dagunya asal sini. Ya. Dagunya. Mana dagu? Ini namanya dahi. Fokus. Semangat. Semangat. Nih, tangan kanan. Gini. Semangat ya. Ketika aku bilang, mana siswa-siswi semanja? Bilang, ini siswa-siswi semanja, gitu ya. Ditambah ini depannya. Ya. Mana siswa-siswi semanja? Mana siswa-siswi yang hebat? Mana siswa-siswi yang berprestasi? Mana siswa-siswi yang anti bullying? Mana siswa-siswi yang mengangkat harkat dan martabat orang tua? Mana siswa-siswi yang agamanya kuat? Mana siswa-siswi yang rajin ibadah? Mana siswa-siswi calon penghuni surga? Amin ya Allah. Tepuk tangan semuanya. Bagus. Ke depan 5 kali, ke belakang 5 kali. Ada dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Itu. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dua-duanya.
Berarti aku ngomong 1 jam ya? Mulai hari ini dan selanjutnya saya bersyukur. Luaskanlah pengetahuan. Ya Allah ya Rabbah, aku adalah makhlukmu ya Allah. Luaskanlah pengetahuanku, bukakan pikiranku, labuhkan hatiku, agar aku siap menerima ridho dan anugerah. Ya Allah, jangan cabut nyawaku ya Allah sebelum bisa membuat orang tuaku bahagia. Coba lihat, ingat-ingat orang tuamu ketika beranak sekolah. Sehatkah dia? Lihat senyumnya. Aku tanya pada kalian, siapa yang melahirkan diri, ngasih ASI pertama kali, mengajarimu kata demi kata, mengajari kamu untuk berjalan, mengantarmu sekolah, menyediakan makan setiap saat. Dia ada adik tidur, yang penting kamu tidur. Dia ada makan, yang penting kamu makan. Dia ada beri pakaian, yang penting kamu beri pakaian. Dialah bundamu yang tercinta. Sekarang wajibnya sebagai menua, karena berjuang untuk diri. Orang tua sukses gak masalah, tapi orang tua mengaku ingin anaknya sukses dan lebih baik. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tuaku, dan panjangkan umur agar aku bisa berbakti kepada mereka. Limpahkan rezeki pada mereka akan mampu membiayai aku kuliah besok. Bayangkan ketika kamu wisuda besok, kedua orang tuamu ada di sampingmu. Ketika kamu meninggal, orang tuamu ada di sampingmu. Yang meninggal dunia, orang tuamu mendapat ampunan dari Tuhan. Karfirli wali-wali kaya warhamhumar wali syair. Apa ayah budaku ya Allah. Surga tidak begitu indah tanpa kehadiran kedua orang tuaku. Masukkan aku bersama kedua orang tuaku di surgamu yang indah. Terima kasih ya Allah. Sekarang tanganmu dengan tangan sahabatmu dijadikan satu. Genggam tanganmu, genggam tangan temanmu. Sekarang bicara dengan hati. Sahabatku, maafkan aku selama ini. Mungkin aku pernah menyakitimu. Mungkin kata-kata aku tidak enak bagi kamu. Maafkan aku ya. Tanpa dirimu, aku tidak berarti apa-apa. Aku mencintaimu. Kita harus sukses bersama. Terima kasih. Halo temanmu, ucapkan terima kasih. Tanda telah maafkannya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Sudah 2 jam lebih saya berbagi bareng. See you next time. I love you.
saya, karena pemilik Indonesia masa depan adalah generasi muda yang sekarang. Maka generasi muda sekarang itu harus cerdas, generasi muda sekarang harus berani, harus kreatif, harus inovatif, harus punya wawasan pengetahuan yang luas, dan harus punya motivasi. Adakah seseorang yang menjadi motivasi Anda untuk menjadi motivator? Motivator saya adalah orang tua saya, ya, dan juga guru saya. Ya, itulah motivator saya. Dan saya ingin mewujudkan cita-cita orang tua saya. Jadilah orang yang bermanfaat. Mungkin sekarang jika suatu saat nanti ada keinginan, ada cita-cita untuk menjadi motivator, apa pesan Pak Retno buat? Kalau ada siswa-siswi generasi muda sekarang ini ingin menjadi motivator, satu, mau belajar, punya niat dulu, kemudian mau belajar, mau berlatih, dan ikut pelatihan-pelatihan. Nah, apabila itu bisa dilakukan, maka dia akan menjadi motivator di masa depan. Ya. Dan harus dikomunikasikan, dituju, berulang kali. Saya sampai sekarang pun, ya enggak, saya tetap ikut training juga, ya, supaya ilmunya tidak berhenti, karena ilmu itu terus berkembang. Adakah tips tersendiri untuk menjadi motivator? Tipsnya satu, punya niat yang kuat, punya semangat yang kuat, kemudian harus inovatif, dan harus punya kapasitas yang lebih, sehingga ketika kita berbagi tidak kekurangan. Mungkin ada yang sudah sasar duluan, maka harus mampu mengatasi diri sendiri. Seorang motivator harus mampu mengolah hatinya. Seorang motivator harus mampu mengolah emosi, dan juga harus mampu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, seorang motivator harus berusaha untuk memberikan sesuatu ini semaksimal mungkin. Kamu juga tadi ikut toh? Nyaman nggak? nyaman. 2 jam setengah? Suka? Suka. Apa ingin ketemu lagi suatu orang? Ya nanti bilang aja sama kepala sekolahnya ya. Ya, datang lagi Pak Ranman. Saya pengen menjadi motivator. Boleh, ya nggak belajar. Maka sekarang kamu bisa belajar di YouTube banyak kan? Ya nggak? Ketik saja. Nah, udah buka YouTube-nya Pak Ranman. Sama. Ada lo? Nanti buka Facebook-nya Pak Ranman aja. Itu Pak Ranman tulis banyak di Facebook. Karena dulu main di Facebook. Sekarang suka di YouTube saja. Bagaimana cara untuk pesan yang disampaikan kepada audiens tersampaikan dengan tepat? Untuk menyampaikan pesan yang tepat itu jangan monoton, ya, dalam penyampaian. Ya, ada konsepnya, ya, ada juga gamenya, ada juga filmnya, ya enggak. Kemudian informasi ini harus disampaikan dengan secara jelas. Kamu tadi selama mengikuti itu ada nggak semuanya itu yang dengan para filmnya ada nggak? Filmnya ada nggak? Konsepnya ada nggak? Ya harus latihan. Jadi materi itu dengan baik harus runut, harus dirancang. Alur pikirnya harus jelas. Kapan kita harus game, kapan kita harus nyanyi, gitu ya. Kapan kita harus fokus, maka perlu latih. Untuk Bapak sendiri domisili di mana? Saya domisilinya di perumahan Ujang Geding. Itu masuk wilayah Meranggen, Kabupaten Demak. Perbatasan dengan Semarang. Kalau saya ke Semarang hanya ke ibu kotanya Semarang 14 kilo. Tapi ke Demak ya bisa 30 kilo. Lagi. Harapan Bapak untuk menerus generasi sekarang? Harapan saya generasi sekarang itu harus cerdas, harus pintar, harus terampil, harus kreatif, harus inovatif, kemudian juga harus punya wawasan yang luas, pengetahuan agama yang kuat.
Dan yang terakhir, punya attitude yang baik, punya akhlakul karimah yang baik. Ya enggak? Kalau ini bisa kita kuasai, maka kita siap bersaing di era globalisasi. Oke, terima kasih. Harapan Bapak setelah menjadi motivator di SMA 1 Jakarta. Harapan Bapak setelah menjadi motivator di SMA 1 Jakarta. Saya berharap anak-anak SMA 1 Jakarta ini tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang kuat secara mental dan spiritualnya, pada dalam bidang agamanya juga, kemudian juga cerdas dalam berpikir, pantang menyerah, dan harus lebih baik kepada orang tuanya, gurunya, atau kepada kelas kelas. Yang penting hari ini harus lebih baik kepada orang tua, dan besok harus mulia dibanding hari ini. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita ya, industri boleh semakin. Ya, jadi kita tuh ya bahwa kalau tidak mungkin itu sebenarnya tidak ada bagi orang-orang yang mau. Ubahlah pola pikir kita, maka kita akan bisa berubah takdir itu, nasib kita. Ya enggak? Kalau kita tidak pernah merubah pikiran kita, maka nasib kita nggak akan berubah. Karena tidak ada miskin yang ada. Ya enggak? Tidak ada yang sehat yang abadi, sakit yang abadi, sedih yang abadi. Maka berubah pada